Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hilda Nur Hidayah, NPM 2020-01003. Saya dari mahasiswi Ilmu Ekonomi Manajemen 5A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Mamuju dengan dosen pengajar Bapak Agus Halim, SENM. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sumber daya manusia di era revolusi industri keempat. Ya, topik ini menjadi salah satu topik yang sangat menarik untuk dibahas. Revolusi industri keempat atau biasa disebut dengan revolusi industri 4.0 ini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan pusat mengerahkan segala persiapan untuk menghadapi revolusi industri keempat. Namun, apa sih sebenarnya revolusi industri itu? Nah, secara sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling mempengaruhi kehidupan manusia. Industri keempat akan ditandai oleh kemajuan dan perubahan yang sangat cepat dalam teknologi baru seperti Internet of Things, kendaraan self-driving, nanoteknologi, energi terbarukan, komputasi kuantum, dan bioteknologi. Industri dialokasikan untuk merevolusi masa depan dan menghasilkan miliaran hingga triliunan dolar untuk ekonomi global termasuk genomik, kecerdasan buatan, dan realitas virtual. Revolusi industri 4.0 akan menyebabkan disrupsi atau gangguan bukan hanya di bidang model bisnis saja, tetapi juga pasar dari tenaga kerja dalam 5 tahun ke depan dengan perubahan yang sangat besar. Revolusi industri 4.0 ini meliputi bidang yang sebelumnya tak pernah menonjol seperti artificial intelligence, machine learning, robotik, nanoteknologi, 3D printing, genetik, dan bioteknologi. Dalam waktu 5 tahun yang akan datang, dimulai dengan saat ini, hanya sepertiga dari skill yang dianggap penting dalam ketenagakerjaan akan berubah secara drastis. Terdapat 10 skill yang dibutuhkan pada revolusi industri keempat, antara lain cognitive flexibility, yang kedua negotiation, yang ketiga service orientation, yang keempat judgment and decision making, yang kelima emotion intelligence, yang keenam coordinating with other, yang ketujuh people management, yang kedelapan creativity, yang kesembilan critical thinking, dan yang terakhir adalah complex problem solving. Dari 10 skill yang akan dimiliki oleh sumber daya manusia di masa depan, berdasarkan data dari US Department Bureau of Labor Statistics menunjukkan 5 skill teratas yang paling dibutuhkan di industri keempat. Yang pertama adalah cognitive ability atau kemampuan kognitif, yaitu keterampilan berbasis otak yang diperlukan dalam perolehan pengetahuan, manipulasi informasi, dan penalaran. Yang kedua, system skill, kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit, serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dijalankan. Yang ketiga adalah complex problem solving, metode untuk memperjelas suatu masalah yang sangat kompleks dalam kehidupan nyata. Problem solving membutuhkan strategi untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat pencapaian tujuan. Yang keempat adalah content skills, keterampilan yang berkaitan dengan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas di bidang atau pekerjaan tertentu, seperti seorang dokter yang mengetahui nama-nama otot, dan seorang mekanik yang mengetahui bagian-bagian dan fungsinya dalam mobil, dan lain-lain. Skill teratas yang terakhir adalah process skill. Proses skill ini adalah hal-hal yang dilakukan untuk mendapatkan informasi, berpikir pada masalah, dan merumuskan hasil dari latihan. Kemampuan-kemampuan baik mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi, dan segala keterampilan yang menghasilkan sesuatu yang baru. Manfaat revolusi industri 4.0 di Indonesia. Terdapat banyak industri di kota-kota besar, semakin berkembangnya bidang pendidikan sehingga masyarakat akan semakin terdidik, memudahkan hubungan antara orang yang jauh bahkan antar negara, dan semakin cepat persebaran informasi kepada semua masyarakat di berbagai daerah. Namun,
Yang menjadi kelemahan adalah ketika era 4.0 memberi kemungkinan bagi individu untuk terkoneksi secara jarak jauh, tetapi justru memberi jarak bagi mereka yang sebenarnya secara fisik berdekatan. Hal ini disebabkan oleh terlalu masifnya informasi yang dapat diakses sehingga seringkali manusia terlalu fokus terhadap informasi tersebut dan mengabaikan lingkungan sekitar. Sehingga penting juga untuk tetap menjaga hubungan komunikasi yang baik dengan mereka yang berdekatan secara fisik sehingga sumber daya manusia era 4.0 tidak lantas gagap apabila harus bertatap muka dengan individu lainnya. Selain berdampak signifikan terhadap kondisi psikologis dan perkembangan karakter individual, saya juga akan membahas dampak revolusi industri di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Yang pertama, dampak di bidang politik. Salah satunya adalah terciptanya sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengelola data pemerintahan suatu wilayah sehingga dapat menjadi lebih baik dan membuat masyarakat juga bisa lebih mudah untuk memantau kinerja pemerintahan. Yang kedua, dampak di bidang ekonomi, yaitu selain mengurangi biaya produksi karena mengurangi penggunaan tenaga kerja, dengan menggunakan teknologi dapat meningkatkan hasil produksi dan juga dapat pula meningkatkan pendapatan nasional karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat dengan kualitas yang baik. Pembahasan yang terakhir adalah dampak di bidang sosial, yaitu tergantinya manusia oleh teknologi mesin akan berakibat dengan berkurangnya peranan serta campur tangan manusia di dalam proses produksi industri sehingga lapangan pekerjaan dalam bidang industri untuk manusia akan berkurang. Selanjutnya kita akan melihat bidang yang diperlukan menurut kajian SDM Indonesia. Para ahli menyimpulkan keahlian umum yang diperlukan antara lain teknologi informasi, kepemimpinan dan social skill, yang ketiga learning skill, dan yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi melalui banyak channel. Yang kedua, program yang harus dikembangkan untuk menghasilkan posisi antara lain chef, awak kapal, dan barista.